Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi bersama Mak channel di sini. Di sini Mak mau cerita ya teman-teman. Setelah berapa ya 2 hari nggak bikin video. Di sini Mak mau nyapa teman-teman dulu ya. Semoga teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga dikasih kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya semuanya ya. Misalnya yang lagi sakit cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini aku mendoakan teman-teman semuanya semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya. Di sini Emak mau cerita ya sedikit tentang lingkungan tempat tinggal Emak ya. Jadi gini ya teman-teman, di sini tidak ada maksud Emak menjelekan lingkungan ya. Jadi Emak tuh di sini udah ngontrak 4 tahun. Awalnya mengontrak di enggak rumah ini ya, di bawah tuh ada 1 tahun lebih di tempat saudaranya yang punya rumah ini juga ya, karena di sini masih kebanyakan bersaudara, jadi orang penduduk asli ya, orang sini betul, orang Bekasi asli. Jadi rumah saudara rumah orang lainnya tuh nggak banyak. Jadi ya teman-teman, ini tinggalnya di gang buntu, jadi ke belakang itu masih saudara ya. Gini ya teman-teman, waktu saya ngontrak di belakang, karena saya piara kucing, ada yang gak suka salah satu saudara yang punya rumah ini sebelahnya. Jadi saya disuruh pindah, dioper ke tempat kakaknya di sini depan itu. Jadi waktu saya datang itu, saya tuh udah ini ya, lingkungannya sebetulnya enak ya, nggak bising, nggak rusuh, karena nggak banyak, masih bisa terhitung lah rumahnya berapa, kontrakannya berapa, itu masih bisa dihitung ya. Nggak terlalu lingkungan padat juga enggak, lebih ke rumah pribadi banyaknya ya teman-teman, tapi masih saudara. Waktu di sini saya lapor RT ya, awal-awal saya di sini keadaan saya udah begini ya teman-teman, perut saya udah besar. Akhirnya saya tuh memutuskan kontrol, dan berhubung saya tinggal takut ada apa-apa di rumah sakit ya, takut nggak ada umur apa gimana, saya beranikan diri minta surat domisili sama URT, karena saya nggak KTP sama tempat tinggal beda kan. KTP saya Jakarta Timur ya teman-teman, jauh. Jadi saya minta surat domisili, takut kenapa-napa di rumah sakit, takut gimana nanti saya udah apa ya, prepare lah sebelum terjadi apa-apa sama saya. Karena di sini saya kan dibilangnya seperti orang hamil gitu loh, perut saya besar ya teman-teman. Terus saya kontrol, akhirnya hasil dari dokter itu saya dinyatakan ada kista lagi, karena dulu pernah saya operasi tahun 97 waktu masih ada suami. Saya pernah operasi pengangkatan kista segede gini ya dokter ya teman-teman. Sekarang tuh kata dokter ada lagi tuh, udah 2 tahun yang lalu mungkin ya saya kontrol. Sekarang saya nggak kontrol lagi, karena ya terbentur biaya juga ya teman-teman. Saya hidup sendiri, karena untuk bikin rujukan aja saya tuh jauh dari sini ya. Naik Gojek aja PP hampir 100.000 naik Gojek ya. Kalau naik angkot tuh sekarang udah susah kalau nggak punya kartu, dan menyambung sekarang nggak kayak dulu lah. Di Jakarta mungkin teman-teman tahu lah kondisi di Jakarta sekarang, angkot itu udah mulai susah, nggak kayak dulu rutenya ya, nggak kayak dulu setiap rute tuh kayaknya gampang ya. Dan sekarang banyak memakai kartu, nggak uang cash ya, karena saya gaptek susah, nggak punya ya kartu begitu. Jadi sekarang alternatifnya naik Gojek kemana-mana ya. Dan selama ini saya tuh belum kontrol lagi ya teman-teman. Udah ya, saya sekarang mau cerita tentang lingkungan. Jadi
lingkungan kontrakan saya tuh jujur bisa dibilang gak punya tetangga ya teman-teman. Pernah punya tetangga sebelah rumah satu kontrakan, tapi akhirnya dia cuma beberapa bulan saya keseringan kerja, jarang di rumah ya, karena saya kalau kerja ART itu nginep, jadi saya pulang ke kontrakan itu jarang. Tahu-tahu udah pindah yang sebelah. Nah sekarang ada tetangga lagi sebelah nih, tadinya sebelah kanan itu gudang ya teman-teman, sekarang ada tempatin udah ada 2 minggu kali. Berhubung saya nggak keluar rumah, ada suatu alasan apa ya, belum pernah kenalan sama tetangga rumah. Depan rumah ada rumah satu ya, itu adiknya yang punya rumah, jadi mereka itu bermusuhan. Jadi saya dekat sama yang punya rumah, jadi mereka itu nggak mau kenal sama saya ya, cuma kenal satu sama anaknya. Jadi kalau ketemu ya biasa negor bu gitu aja. Kalau sama ibunya sama bapaknya jujur saya nggak kenal ya. Selama tinggal di sini aku 3 tahun, di bawah 1 tahun itu saya nggak kenal sama ibu depan itu. Walaupun ketemu nggak pernah tegur-tegur. Jadi bisa dibilang saya tuh di sini nggak punya tetangga teman-teman. Cuma yang punya rumah aja bapak-bapak ya, nggak ada istrinya, ada anak-anaknya. Ya saya paling kalau nyalain air di tempat yang punya rumah ya lumayan lah, agak jauh ke pojokan. Ya paling nanya biasa aja, nggak pernah ngobrol gitu. Bisa dikatakan benar-benar nggak punya tetangga ya teman-teman. Kemarin pun saya sakit sampai bingung mau minta tolong siapa. Bingung bener-bener teman-teman, nggak ada tetangga ya. Jadi kayak hidup mandiri ya. Ada Bu RT-nya di sini, adanya Bu RT bukan Pak RT ya. Baik, ngobrol waktu saya minta domisili ya. Baik, cuma bilang ibu saya di sini nggak bisa nolong ya, cuma bisa menolong mendoakan aja yang terbaik buat ibu. Oh iya nggak apa-apa ya Bu. Misalnya ketemu di luar ya biasa say hi. Ibu masih di sini, masih cuma gitu aja, batas gitu aja ya. Di sini itu nggak ada kegiatan apapun ya. Saya nggak pernah dilibatkan kegiatan apapun di sini ya. Misalnya ada kegiatan RT, nggak ada di sini ya. Jadi tenang aja. Jadi kayak hidup mandiri ya. Nggak ada iuran, nggak ada tarikan apa-apa, nggak pernah ada acara apa-apa, nggak pernah dilibatkan mungkin apa gimana nggak ngerti ya. Misalnya Agustusan atau apa nggak pernah ada tarikan. Lain di tempat dulu saya ngontrak selalu dilibatkan ya, ada iuran apa-apa gitu. Oh di sini tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi ya kayak benar-benar hidup mandiri ya. Tapi kalau misalnya ada iuran, ada sampah, kita langsung bayar sama tukang sampah setiap bulan ya, 30.000 dulu ya gitu. Jadi Bu RT tuh nggak ada, kayaknya nggak ada gimana ya, nggak ada kegiatan apapun untuk warga. Mungkin saya nggak tahu apa gimana, ini cerita aja ya teman-teman tentang lingkungan saya. Nanti kapan-kapan mungkin di next video saya ada sepil lingkungan saya ya. Untuk saat ini mohon maaf saya belum bisa, karena ada suatu hal yang dimana saya tuh nggak bisa keluar rumah ya teman-teman untuk saat ini, karena saya gimana ya, bingung menceritakannya. Berhubung saya belum bisa bayar kontrakannya teman-teman, karena kondisi saya lagi nggak kerja. Jadi saya tuh mau keluar rumah tuh nggak enak sama yang punya rumah ya teman-teman. Jadi selama hampir 1 bulan ini saya nggak keluar rumah ya teman-teman, nggak keluar rumah ya. Walaupun sangat terpaksa itu keluar rumah itu malam ke warung di sini. Untung warung itu 24 jam ya, warung Madura. Jadi kalau siang tuh saya nggak pernah keluar rumah ya teman-teman. Begitulah begitu ceritanya ya teman-teman, kondisi saya. Kenapa saya bikin video selalu di dalam rumah? Ya itu alasannya, karena saya nggak bisa keluar rumah di siang hari ya. Saya merasa, mungkin perasaan saya aja merasa dipantau gerak-gerik saya. Yang punya rumah apa anak-anaknya gitu, saya merasa nggak enak sendiri ya teman-teman. Karena jujur dulu saya nggak pernah sampai telat bayar kontrakan ya teman-teman. Jadi saya bebas melangkah keluar kemana-mana, saya bebas melangkah. Kalau sekarang saya merasa terbatasi sama diri saya sendiri mungkin ya, karena saya merasa nggak enak sendiri gitu. Ini cuma cerita ya teman-teman, kisah saya ya. Di sini saya tidak
saya cuma bercerita tentang kehidupan saya pure, nggak ada tujuan saya niat dikasih, minta dikasihani jual kesedihan, nggak ada teman-teman. Ini cuma sharing pengalaman hidup saya ya teman-teman. Di sini juga mohon maaf kalau saya ada salah-salah ucapan, salah kata, karena video ini nggak ada edit-editan, saya langsung jadi bikin. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dari ucapan, dari kata-kata saya ya. Di sini saya cuma pengen sharing aja. Barangkali ada yang sama kayak saya, tinggal di rantauan, ada di titik rendah seperti saya, tinggal di rantauan. Alhamdulillahnya mungkin Allah juga tahu ya, saya nggak dikasih keturunan karena kondisi perjalanan hidup saya begini. Selepas ditinggal suami saya meninggal udah 15 tahun ya teman-teman. 2010 akhir bulan November tanggal 30 suami saya meninggal ya teman-teman. Jadi kurang lebih udah 15 tahun lebih teman-teman. Saya hidup sendiri di Jakarta ya. Awalnya dulu saya kerja nggak ngontrak karena udah nyaman kerja, tapi akhirnya tahun berapa ya bos saya pindah, rumahnya dijual, pindah ke Bandung karena anaknya udah gede, nggak perlu pakai ART lagi ya, anaknya kuliah di Semarang ya. Tapi sampai sekarang hubungannya masih baik sih, masih sewaktu-waktu masih ada kabar-kabaran sama mantan bos saya, sama mantan momongan saya yang udah kuliah di Semarang, masih suka WA, masih ada kabar gitulah ya teman-teman. Tapi saya setelah keluar dari tempat bos saya itu ya, udah hampir 5 tahun, saya tuh nggak pernah dapat lagi bos yang baik kayak gitu ya teman-teman. Selalu dapat bos itu yang ya merasa nggak nyaman aja, entah dari gaji, entah dari pekerjaan, entah dari perlakuan bos. Saya tuh belum pernah didapatkan lagi ya, udah hampir 5 tahun keluar dari bos saya yang lama. Jadi ya gimana ya teman-teman, terlalu nyaman dulu ya. Saya kerja 9 tahun sama bos saya ya, sama Ibu Temi, orang Banjaran ya. Dia dulu tinggalnya di Pondok Kelapa, di Kapling DKI ya, Pondok Kelapa. Pasti mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu ya. Begitulah. Jadi selama aku keluar dari bos saya itu belum pernah mendapatkan bos yang senyaman itu, yang gak sebaik itu sama saya, belum pernah ya. Jadi bekerja dimanapun, ganti-ganti majikan, merasa gak bebas, merasa tertekan. Dari hal gaji pun ada yang susah bayarannya, ada yang ya benar-benar banyak yang udah aku rasain ya. Belum pernah mendapatkan bos yang seperti yang pertama ya teman-teman. Ya mungkin gimana ya, itulah karena orang itu nggak sama ya. Bos itu memperlakukan ART itu ada yang baik, ada yang gimana lah, nggak sama. Pokoknya bos itu nggak ada yang sama ya teman-teman. Begitulah perjalanan hidup mungkin yang harus saya jalanin sampai di titik rendah ini. Saya keluar kemarin dari bos yang terakhir kerja saya 4 bulan di bos ya. Tapi ya saya tidak ada niat menjelekan mantan bos saya. Saya merasa gak nyaman, merasa gimana, merasa berat karena selalu tidur itu di atas jam 12 malam setiap malam ya. Fisik saya gak kuat, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dan sampai sekarang, sampai 4 bulan saya belum mendapatkan lagi pekerjaan karena bos memandang dari umur ya. Umur saya udah jalan 52, mungkin mikirnya udah susah untuk terlalu tua. Kayaknya sekarang dicari itu yang tenaga ART itu yang masih muda ya teman-teman. Begitulah ya, mohon maaf ya teman-teman. Di sini saya curhat panjang lebar tentang lingkungan, tentang pekerjaan saya, tentang kehidupan saya. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka ya gak usah ditonton. Ini sih saya cerita tentang pure kehidupan saya ya teman-teman. Saya gak ada teman curhat, gak pernah cerita sama, gak punya tetangga. Teman pun ya sebatas teman di WA. Taulah teman kalau lagi susah pada gak ada kan. Mungkin kalau lagi senang kesini teh main kesini gini.
kalau lagi susah begini ya, teman saudara semua juga gak ada ya teman-teman ya teman-teman. Jadi saya curhat sendiri kayak orang stres ya, curhat sama HP. Di sini saya di video mungkin, tapi ini bisa buat saya ada lega sedikit, bisa mengeluarkan unek-unek saya ya teman-teman. Mohon maaf kalau kata-kata saya nggak tersusun dengan rapi ya teman-teman. Mohon maaf, pokoknya segala kekurangan saya ya teman-teman. Mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu ya teman-teman, takut kepanjangan videonya. Pokoknya teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata, salah-salah dan penyusunan kata, dan videonya tidak maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Mohon maaf, ini mungkin durasinya udah kepanjangan ya, karena saya pemula, videonya belum terkonsep. Next insya Allah kalau teman-teman mendukung, subscribe-nya bertambah, mungkin saya akan mau bikin video tuh mulai di keluar rumah ya, sepi-sepi lingkungan, masih asri teman-teman, lingkungannya daerah Bekasi masih banyak pohon-pohonan ya, pokoknya lingkungannya enak ya, buat nggak bising, pokoknya buat istirahat, buat apa itu enak lingkungannya di sini ya teman-teman. Saya pun betah, cuman ya untuk saat ini saya belum bisa sepi lingkungan ya teman-teman, karena saya lagi mengurung diri, karena saya malu nggak bisa keluar rumah ya teman-teman. Mohon dimaafkan ya, nanti next video kalau saya udah bisa, mungkin saya udah kasarannya udah bisa bayar rumah, udah apa, mungkin saya bisa bebas ya sepi lingkungan. Untuk saat ini sekian dulu ya teman-teman video dari emak-emak channel. Semoga teman-teman suka, teman-teman subscribe biar emak ada kerjaan, biar nggak bisa ke rumah, bisa bikin video dikit-dikit ya teman-teman. Ya segitu aja ya teman-teman, mohon maaf semuanya ya teman-teman, dimanapun anda berada, saudara-saudara ya berada teman-teman, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Yang apabila ada yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, disembuhkan kembali ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kekurangan di video emak ya, mohon maaf sekali ya teman-teman. Pokoknya semua sudah segini aja ya teman-teman. Mohon maaf semuanya, aduh maaf lagi jadi grogi. Segitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.